Salah satu saham yang produknya paling sering dicari ketika masuk angin yaitu sudah muncul. Tapi di saham ini sahamnya terus turun hingga kapan? Kita cek analisanya di sini ya. Welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Rizky. Jadi pada kali ini kita analisakan sebuah saham yang produknya paling banyak dicari ketika masuk angin ya. Atau orang pintar minum tolak angin. Oke, ini adalah saham sudah muncul, yang dimana saham ini selalu turun selalu turun di setiap weekly-nya ya, di setiap time frame weekly-nya itu turun terus. Lalu bagaimana prospek saham Sido dengan fundamental yang baik dan produk yang paling banyak dicari? Oke, jadi sebelumnya kalian perlu subscribe dan nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, kita langsung aja ke saham Sido muncul ya. Saham Sido muncul ini banyak sekali produknya ya. Kalian bisa cek sendiri di website, banyak, ada Sido muncul kids, ada Sido muncul dewasa, rasa-rasanya juga banyak. Ya, ini kita ada newsnya terlebih dahulu ya. Dia mau membagikan dividen ya pada tanggal sekitar tanggal Oktober ya. Iya, Oktober. Dia mau membagikan saham dividen senilai 12,6 per lembarnya. Ya, 12,6 per lembarnya dengan total nilai yaitu 378 miliar. Itulah gambaran yang diterima. Tapi kok kenapa sahamnya turun? Oke, secara season untuk saham Sido muncul ini memang ya bagus lah, walaupun banyak merahnya, nggak masalah. Jadi kita itu berpatokan pada season, tapi kita melihat fundamental juga. Untuk matriks fundamentalnya ini ada 4 ya, ada growth revenue, net profit margin, PE ratio, dan earning per share. Kemudian secara growth revenue ini saham Sido muncul ini bagus, naik terus, bullish terus, tapi memang ada penurunan pendapatan di 2022. Lalu untuk kuartalnya saham Sido muncul ini ya beginilah nasibnya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ini secara growth revenue-nya. Mungkin kalau orang-orang contoh ya di kuartal 4 2022 ini naik, ya pasti banyak orang masuk angin. Tapi ketika kayak kuartal 2 2023 ini banyak orang sehat, nggak ada masuk angin. Ya gambaran saya yang trennya turun ini lagi musim panas, jadi nggak masuk angin. Tapi ketika kuartal 4 ini lagi musim hujan. Ya just kidding ya. Mungkin itu bisa cocokmologi aja. Oke, untuk net profit margin ini juga bagus ya, walaupun ada penurunan juga seperti growth revenue. Tapi untuk secara kuartalnya ya inilah, makanya dia turun terus labanya dari kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2 2023 itu turun terus. Kemudian untuk yang di PE ratio, ini PE rasionya ini juga tinggi ya, tinggi sekali dia 20. Tapi kalau kita bandingkan mediannya itu memang di angka 10, 20-an sih. Bukan termasuk tinggi, tapi ya dia ada di tengah-tengahnya. Coba kuartalnya ya. Untuk kuartalnya sendiri, wah tinggi sekali nih di kuartal 2 2023. Untuk sahamnya yang turun, PE rasionya tinggi, ini nggak cocok ya. Kita jangan masuk dulu di PE rasio di saham Sido muncul. Karena PE rasio dan sahamnya, pergerakan sahamnya itu berbanding terbalik. Untuk earning per share juga harusnya mengikuti dari net profit margin, tapi di sini ya dia nol terus. Entah ini datanya saya ambil itu salah, atau kita bisa cek lagi di platform yang lain, misal Ajaib, misal aplikasi sekuritas yang lain itu bagaimana. Tapi di Stockbit ini nggak ada sama sekali ya. Juga di kuartalnya ini juga nggak ada sih. Oh ada ya ini earning per share, tapi ya gitu dikit banget, 5, 10, 15 gitu. Nggak profitable lah, nggak cocok lah kalau kita masuk saham Sido muncul via fundamental ya, via jalur fundamental nggak cocok. Karena apa? Karena dari earning per share, PE ratio, kemudian net profit margin itu nggak sesuai dengan SOP kita. Oke, itu untuk fundamental ya. Lalu bagaimana untuk teknikalnya? Untuk teknikal, oke, kita cek dulu di saham Sido di time frame weekly. Oke, di time frame weekly ada yang menarik dari saham Sido. Kalian bisa cek nggak ini ya? Saya coba cekkan ya. Ini coba kalian lihat, ini kan setway naik, ngebreak ini, dia setway turun, naik, ngebreak ini,
dia all time high-nya ya, ATH-nya di sini ya dia. Ini ATH ini ATH. Kemudian dia turun, ngebreak ini, turun terus, naik lagi. Ternyata dia turun. Nah, ini sampai kapan? Sesuai pertanyaan saya di awal, sampai kapan saham Sido Muncul akan turun terus? Oke, di sini saya melihat ada 2 titik ya sebenarnya ya. Ada 2 titik ya. Titik yang pertama itu di sini ya. Maksudnya ada 2 zona ya, maksudnya ya. Ada 2 zona. Nah, ini zona yang pertama di sini. Terus zona yang kedua ini di sini. Saya nggak menggambarkan atasnya ya, karena ini memang bukan zona yang cocok ini. Nah, ini. Wow, saham Sido mau ke arah sini, bisa juga. Jadi dia mau turun ke sini, naik lagi dikit, turun lagi ke bawah. Jadi buat kalian yang beli saham Sido pas di harga 1000, siap-siaplah untuk menyiapkan kocek yang banyak agar averaging down-nya itu nggak minus. Karena banyak juga ya yang saya rasa itu masih banyak orang investor yang masuk di harga 1000 ini. Kalau kalian salah satu, silahkan raise hand dan bilang, ya Tuhan, kapan ini berakhir? Oke, kalau saya sendiri sih nggak ada di saham Sido ya. Kayak Porto saya sendiri nggak ada di saham Sido. Walaupun dulu saya sering sekali mengidolakan saham ini, tapi melihat pada tahun kuartal kedua, ya rilis kuartal pertama itu di tepatnya di bulan Maret. Sini ya, yang turun terus ini, kemudian naik. Ini saya sudah nggak pegang. Itulah Sido Muncul. Oke, itu saja yang bisa saya analisakan di saham Sido Muncul. Apabila kalian ada request saham, silahkan drop di kolom komentar ya. Kita tunggu, kita akan analisakan dengan detail. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, saya Rizky undur diri, sampai jumpa.